Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya, dan pastinya sehat selalu dan semangat ya. Meskipun belajar dari rumah, kita yakin ya, kalian khususnya bisa belajar dari rumah dan ditemani oleh orang tua ya, dan ditemani oleh bapak pastinya melalui video pembelajaran ini ya. Baik, kita akan mempelajari materi yang akan Bapak sampaikan, yaitu routing statik ya, di kelas 11 TKJ, Administrasi Infrastruktur Jaringan ya. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah ibaratnya seperti orang sedang lari estafet ya, memberikan tongkat ya, kemudian diberikan lagi ya. Dan this way, that way, which way, that way. Jadi dalam routing statik ini kalian akan belajar ya, apa sih routing statik ya, mengapa kita belajar routing statik di jaringan. Oke, langsung saja ya. Dan kompetensi inti dari segi pengetahuan, kalian tetap harus belajar materi-materi ataupun teori-teori yang berkaitan dengan routing statik ini ya, khususnya di mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Dan tak lupa juga di keterampilan, selain kalian paham ataupun mengerti tentang materi-materi yang akan disampaikan, kalian juga bisa terampil dalam mempraktekkan hal-hal yang berkaitan dengan mata pelajaran yang Bapak sampaikan ini ya. Baik, di kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian capai di routing statik ini, kalian akan mengevaluasi routing statis, kemudian juga mengkonfigurasinya, dan kalian nanti diharapkan untuk dapat menggali informasi terminologi routing statik, menganalisis routing statik pada jaringan, mengelola routing statik pada jaringan, dan melakukan konfigurasi routing statik. Setelah dilakukan konfigurasi, tentunya akan dilakukan uji ataupun tes ya, hasil konfigurasi routing statik tersebut. Dan jangan lupa setelah mengonfigurasi, kemudian membuktikan hasil konfigurasi, nanti kalian diharapkan untuk bisa mengemas laporan konfigurasi routing statik. Baik, kita langsung saja di materi pengetahuan ini. Static route ya, ataupun routing statik ini merupakan informasi routing yang dibuat secara manual oleh user ataupun seorang admin jaringan ya, untuk menentukan jalur mana yang akan digunakan ya. Jadi dapat dikatakan kita mendefinisikan route, artinya rutenya ya, mau ke network yang mana ataupun jaringan yang mana, dan lewat gateway mana. Jadi istilahnya sih, ketika kalian ingin berangkat menuju ke suatu tempat ya, pastinya kalian juga harus tahu rutenya mau kemana ya, dan tujuannya mau kemana. Nah, kalau sudah tahu tujuannya, lewat mana sih ya gerbangnya ataupun jalannya. Jadi sekali lagi, routing statik ini dapat dikatakan kita mendefinisikan route mau ke network yang mana, lewat gateway mana. Baik, untuk routing parameter yang ada di jaringan ya, itu ada istilah yang namanya destination, atau yang disebut namanya tujuan dari traffic. Misalnya sebuah host ya, host ini bisa dikatakan laptop ataupun komputer ya, ataupun perangkat-perangkat yang terhubung di jaringan, ketika memiliki IP 202.65.113.16 ya, yang di dalamnya itu sebuah network ya, 202.65.113.0/24 ya. Jadi kita tujuannya, kalau yang pertama ini kita ingin menuju ke salah satu hostnya saja. Kalau yang kedua ini kita akan menuju ke dalam satu network ya, dalam satu jaringan. Jadi di dalam satu network ini akan ada lebih dari satu, bahkan lebih banyak ya, ketika kita menuju ke dalam
satu network. Ya intinya sih, misalkan kita ingin masuk ke dalam satu rumah ya, nah rumah itu kan ada di satu RT ataupun di satu RW. Nah di satu RT itu taruhlah misalkan ada 40 rumah ya. Jadi kalau misalkan ke sebuah network, berarti kita akan menuju ke jalur RT ya, ke rumah yang akan kita tuju ya. Nah yang ketiga, ke semua network ya. Ini biasanya dengan destination tujuannya 0.0.0.0/0. Jadi istilahnya kalau misalkan kita ingin berselancar ke internet ya, kita tujuannya ya ke semua, mau kemana aja gitu ya. Nah setelah destination tujuan dari traffic kita tentukan, kita mau menuju jalur mana yang akan digunakan ya. Nah kalau kita ingin menentukan, kita harus tahu dulu IP address dari router yang ada di depannya ya. Jadi istilahnya sih, misalkan ada satu router ya, kemudian di depannya ada router lagi ya. Antara router itu mempunyai IP address yang satu segmen ya. Jadi gateway-nya itu kita pakai IP address dari router yang di depannya ya, interface yang akan digunakannya ya. Contohnya misalkan biasanya untuk PPP interface ya. Nah kita langsung saja, gimana sih konsep dasar dari routing ya, atau routing basic concept. Nah gateway harus IP address dari router yang ada di depannya yang akan dilewati, dan IP tersebut harus satu segmen dengan router kita, alias direct connect ya. Artinya direct connect itu dari router, misalkan ini dari router A ya, ini menuju ke router B ya. Kita lihat di sini IP yang terhubung antara router A dengan router B itu satu segmen ya. Misalkan di sini 10.10.2.1/24, ini untuk IP yang di router A, dan di router B nya 10.10.2.2 ya. Nah ini satu segmen ya. Nah kita amati, jika router B ya, maksudnya begini, router B jika akan ke internet harus melewati router A. Jadi dari router B ini mau menuju ke internet, pastikan lewat sini dulu ya, lewat router A dulu. Nah di router B, default gateway-nya harus di set ke router A ya. Jadi IP untuk yang dijadikan gateway adalah IP yang di depannya, jadi 10.10.2.1. Nah maka default gateway-nya menggunakan IP 10.10.2.1 karena yang satu segmen dengan router B ya. Kalau kita definisikan dalam satu sintak ataupun konfigurasi di router mikrotik contohnya ya, ini scriptnya kita akan pelajari nanti ya. Oke, satu lagi contoh, begitu juga dengan laptop, karena melewati router B jika ke internet, maka default gateway-nya adalah 10.10.4.1. Kita lihat di sini IP laptopnya itu adalah 10.10.4.2 ya, dan IP yang di router B 10.10.4.1. Jadi default gateway-nya itu ya, dari laptop ingin menuju ke internet, dia pasti lewat sini dulu ya. Kemudian dari router B menuju router A, baru ke internet ya. Jadi prinsipnya gateway-nya itu harus satu segmen ya dengan router kita ya, dan ada di depannya ya. Oke, kita langsung saja ya untuk menganalisis, untuk membuat sebuah role ataupun menentukan rute ya. Istilah kata kita judulnya langsung saja ya, analisis menentukan tabel routing ya. Di sini ada satu topologi jaringan ya, dengan sudah lengkap ya, ada IP address-nya, kemudian router 1 dan router 2. Oke, langsung saja ke skenario-nya. Ketika network yang berada di router 1, maksudnya network ini ya, akan menuju ke network router 2 ya, maka gateway-nya adalah 12.12.12.2. Kita lihat aliran ininya, apa namanya, trafficnya ya, aliran trafficnya
dia lewat sini dulu, kemudian menuju sini, barulah dia ke tujuannya ya. Jadi gateway-nya itu IP router yang di depannya. Di depan router 1 kan router 2 ya. Oke, begitu juga sebaliknya. Ketika network yang ada di router 2 192.168.2.0 akan menuju ke network yang ada di router 1 ya, maka gateway-nya adalah yang ini 12.12.12.1 ya, karena yang di depannya router 2 itu kan router 1 dan ini sudah satu segmen ya. Jadi kalau kita sudah masukkan ke dalam tabel routingnya di router 1, DHC address-nya ya 192.168.2.0/24, gateway-nya 12.12.12.2. Begitu juga tabel routing yang ada di router 2, DHC address-nya 192.168.10/24, 12.12.12.1 itulah gateway-nya ya. Apakah cukup dimengerti? Kalau belum mengerti, boleh dibalikin lagi videonya ataupun di istilahnya di play ulang juga boleh ya. Oke, di sini Bapak sekilas saja ya untuk menampilkan kita ingin mengkonfigurasi routing statik ya, sejumlah 2 router. Kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Yang pertama, kalian buka dulu ya aplikasi Cisco Packet Tracer-nya ya. Kalau yang pakai laptop boleh pakai laptop ya, yang pakai Android juga ada, karena sekarang berbasis Android, aplikasi-aplikasi itu sudah banyak bisa diunduh di Play Store ya. Oke, setelah aplikasinya dibuka ya, silakan buat dulu topologinya ya. Silakan buat topologinya seperti gambar di sini ya. Sorry. Ya, topologinya router 1, router 2 ya, kita boleh tambahkan switch ya dan PC-nya ya, seperti ini. Nah, ketika topologinya sudah dibuat ya, atau peletakan perangkatnya dibuat, kabelnya dipilih ya, dihubungkan ya. Nanti setelah praktek akan Bapak praktekkan ya. Kita simak saja dulu. Oke, yang berikutnya kita mengkonfigurasi IP address di masing-masing PC yang terhubung di router tadi ya. Misalkan tadi 192.168.1.2, default gateway-nya 192.168.1.1 ya. Ini untuk PC yang ada di router 1. Yang di router 2 ya 192.168.2.2 subnet path-nya, kemudian default gateway-nya 192.168.2.1 ya. Oke. Kemudian dikonfigurasi di routernya, IP address-nya ya. Kita buat 2 interface ya yang kita pakai ya, fast Ethernet ya dan serial Ethernet ataupun serial port ya. Nah, di fast Ethernet ya, karena tadi kita lihat fast Ethernet itu yang menuju ke PC ya, IP address-nya 192.168.1.1 ya, subnet path-nya 255.255.255.0 ya. Kemudian untuk di port serialnya ya, itu port serial itu yang menuju ke router yang di sebelahnya ataupun yang di depannya ya, alias kata router tetangga ya, dengan IP address 12.12.12.1 255.255.255.0 untuk subnet masknya ya. Oke, di router 2 juga sama ya, kita ingin membedakan IP address di fast Ethernet-nya ya, kemudian di serialnya juga. Nah, ini satu segmen ya dengan serial port atau IP yang di serial port di router
1 ya, di router tetangganya. Oke, setelah itu konfigurasikan IP root dia di router 1 ya. Pilih dulu di static ya. Kemudian network kita mau menuju ke 192.168.2.0 ya. Netmasknya kita masukkan, karena kalau di Cisco Packet Tracer netmask atau subnet masknya diminta ya dimasukkan. Nah, next hop. Nah, ini next hop ini kalau di MikroTik itu adalah gateway. Jadi istilahnya sedikit berbeda ya, tapi maknanya tetap sama. Ya, setelah diketik ataupun dimasukkan konfigurasinya, klik add ya, dan pastikan network address-nya ya 192.168.2.0/24 via melewati 12.12.12.2 ya. Oke, begitu juga di router 2 ya, router sebelahnya ya. Jangan lupa biasa statik ya. Kemudian networknya akan menuju ke 192.168.1.0. Oh ya, di pembahasan sebelumnya ada /24 ya. Kalau di Cisco Packet Tracer ini tidak perlu dimasukkan ya netmask, karena sudah ada netmask di sini 255.255.255.0. Next hop atau gateway-nya 12.12.12.1. Klik add ya, pastikan sudah masuk ya konfigurasinya. Oke, sedikit penjelasan dulu pengujian ya ping dari PC yang ada di router 1 ya. Ketika konfigurasinya itu sudah berhasil ya, kita cek satu persatu ya. Ketika ping menuju ke 192.168.1.1 itu adalah IP si router ya, di fase Ethernet yang di router yang terhubung ke PC ya, misalkan seperti ini ya. Kalau sudah replay itu pasti sudah berhasil. Oke. Kemudian ping juga ke IP 12.12.12.1 itu IP yang di router 1 yang terhubung ke router 2 ya. Kalau sudah replay ya, pasti itu sudah berhasil ya. Kemudian ping juga ke 12.12.12.2 itu IP port Ethernet di router 2 atau router tetangganya ya. Kalau sudah replay itu pasti berhasil, konfigurasinya sudah benar ya. Kemudian ping lagi ke 192.168.2.1 itu IP di router 2 ya, yang mau menuju ke PC yang di router 2 ya. Kalau sudah replay ya, TTL seperti ini, itu sudah berhasil. Kemudian ping juga 192.168.2.2. Kalau sudah replay itu sudah berhasil ya. Dan lakukan juga pengujian pingnya itu tidak dari satu perangkat saja ya, bisa dari router 1, kemudian dari router 2, atau PC yang ada di router 2 juga ya. Oke, ini tugasnya ya. Oke, Bapak baca saja dulu ya tugasnya. Silakan nanti kita pelajari bersama-sama ya. Ada sebuah topologi jaringan 3 router, kalau tadi 2 router ya. Oke, kita kembali lagi nanti di pertemuan berikutnya. Tentunya tetap semangat ya, semangat belajar, dan jangan lupa ya isi komentar di LMS yang telah Bapak siapkan. Baik, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.